Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Oke. Kemarin gua bahas pisau ya kemarin ya. Eh, Pisau yang gua nggak bukan nggak memang nggak pernah pakai karena belum ada kebutuhan. Hanya sebagai sebatas koleksi, hanya sebatas lapar mata kalau bisa dibilang ya, karena ngelihat pisau yang gemoy. Oke, kali ini kita balik lagi ke tools ya, ke tools. Ke tools ini gue akan bahas secara general, nggak bahas satu-satu, tapi gue bahas secara general peralatan. Di sini gue bahas, gue ada banyak alat yang sebagian udah pernah gua review. Ada beberapa macam. Nah, ini macam-macam lah, ada kunci Inggris, ada apa namanya, tang dan lain-lain. Intinya ini tang, kunci Inggris, ada pisau ya, ini mewakili sedikit aja. Intinya gue mau bahas berapa sih ukuran yang pas dan nyaman untuk dipakai untuk melakukan suatu pekerjaan di rumah ya. Ini spesialisasinya di rumah. Gue ngomong secara spesifik, kebutuhannya adalah untuk dipakai di rumah ya, di rumah. Oke, kita singkirkan dulu, kita bahas aja. Sebenarnya dari segitu banyak peralatan, langsung aja gue bilang bahwa lu bisa lihat, nah segini banyaknya. Ini ada tang model-model channel lock dari Chris Bow. Terus ini ada kunci Inggris adjustable biasa, yang biasa lu bisa dapat di manapun, di toko-toko perlengkapan. Nah, ini contoh yang sudah gua review. Ini adalah tang multi tools. Kemudian ini yang kemarin sempat gua review. Ini kayaknya perlu gua review ulang karena gua menemukan sesuatu yang menarik di sini, tapi nanti aja, mungkin bareng sama review yang lain. Kemudian ada lagi ini tang biasa begini. Kemudian ini ada yang pernah gua review juga, ini adalah kunci Inggris sekaligus kunci pipa ya. Kemudian apa lagi ya? Wow, ini sebenarnya gue belum mau tunjukin nih guys. Tunjukin nggak ya? Nah, ini lu pasti tahu nih. Nah, gue nggak spill sekarang, tapi nanti akan gue review ini. Ini ukurannya, gue ngomongin ukuran kan ini ya. Ini ukuran 250. 250. Lu bisa lihat. Atau 25 cm. Ini ukuran, ini Chris Bow, kunci Inggris juga, kunci ring. Ukuran 23,5 ya, hampir 24 cm, 23,5 cm. Oke. Kemudian ini ada pisau, udah pernah, ini tetap pisau favorit gua untuk kerja, untuk sehari-hari, daily task. Ini tang Camel tadi udah ya. Oke. Dari ini semua, kita langsung aja. Apa sih yang lu perlukan? Di rumah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumahan?
Ya, gue bukan bilang untuk industrial ya, industrial atau uh, lu jadi teknisi profesional, enggak. Di rumah aja, di rumah aja. Apa yang lu perluin? Uh, Ternyata yang lu perluin adalah berbagai macam alat. Ada kunci Inggris pasti butuh, tang juga kadang butuh, kemudian tang model begini kadang juga mungkin bisa jadi lu butuh, tang burung seperti ini, atau uh, kunci pipa ya, kunci Inggris lu juga butuh. Tapi pertanyaannya adalah, apakah lu butuh semua itu dengan ukuran yang segede berapa atau sekecil apa gitu loh? Apakah kegedean ataukah kekecilan? Nah, dari bukan eksperimen sih, pengalaman aja sih. Karena gue di rumah kadang suka iseng ya, ngencengin baut lah, yang benerin apa, kadang-kadang suka begitu. Kadang di kantor juga gue iseng aja benerin apa, kadang nyuruh orang benerin apa, gue perhatiin. Gue bukan teknisi yang profesional, gue orang kantoran jujur, tapi gue menyukai kayak DIY gitu. Kemudian ya karena gue laki-laki normal, maka tentunya gue menyukai peralatan-peralatan pertukangan seperti ini. Nah, problemnya adalah kalau lu hanya cuman di rumah, di kantor gitu, yang bukan teknisi profesional, lu butuh ukuran berapa gitu loh. Nah, apakah segini cukup? Ini 12,5 ya, ini 125 ya. Ini tang Cobra, ini belum pernah gua review, nanti akan gua review suatu saat. Apakah ini cukup helpful, cukup membantu, atau kurang, atau udah cukup, atau terlalu kecil, atau terlalu susah untuk bekerja dengannya, atau terlalu mudah, bahkan segini udah cukup banget, bahkan lebih-lebih. Ataukah ini ukuran 150 ya, 15 cm ya, 150 mili, ini kategori, gue bilang ini kategori 15 cm lah, gue bilang. Walaupun ini lebih ya, 16,5 ya, 16,5 cm. Ini gue anggap 15 cm. Kita karena kategori kita adalah 10, 12,5, 15 cm, 20 cm, dan sampai ke 25 cm ya. Gue nggak bahas yang gede-gede sampai 300, gue nggak butuh itu, karena gue nggak butuh itu. Apalagi orang rumahan nggak butuh. Ini 16 cm ya, ini kategori 15 cm lah. Gue anggap ini kategori 15 cm ya. Ini 15 cm, ini 25 cm ya, 250 mili. Ini 20 cm ya, 20 cm. Ini berapa tadi ya? Lupa. Ini kategori 20 cm aja, gua anggap ya, 20 maksimal. Ini 20 lebih, 20,5. Gua anggap ini kategori 20 cm. Kemudian ini 25 cm. Ini adalah kunci Inggris Sultan. Kalau lu belum tahu, lu bakal bergidik dan mules dengerin harganya, tapi ini sama dengan ini ya, kategori 250. Kemudian ini yang kecil ya, kategori 12,5 cm, lebih kecil dari ini ya, nah, kan. Kemudian ini adalah berapa senti nih? Ini adalah 21,5. Gua anggap ini kategori 20 cm ya. Sama kayak ini. 20 cm. Dengan ini kategori 12,5 cm. Ini lebih kecil lagi. Mini ya, mini EDC ya. EDC range. Cuman 9 cm ya, kita anggap ini kategori 10 cm. Lebih pendek lagi. Kemudian ini adalah kategori
15 cm ya. Ini kategori 15 cm. Ini dengan ini sama ya, kita anggap ini mereka bertiga sama 15 cm. Oke. Dari pengalaman gua ya, mana yang ergonomis, yang enak dipakai dan pas gitu loh. Bisa mempunyai leverage atau daya ungkit atau dapat torsi yang pas dan cukup untuk mengungkit ya. Apa namanya? Atau ergonomik atau nyaman gitu digunakan. Kita bahas yang gede dulu nih, kayak gini nih. Lu lihat ini segede gini. Ini berat guys, ini berat. Walaupun nggak pakai banget ya, berat. Ini kategori berat. Dan lu, tuh, ini kan begini. Lu megang tuh berat ke sini. Nah, agak berat. Gue bilang ya. Dan, nah gini. Lu mesti effort lebih. Nah, ini tak singkirin bahwa ini kurang nyaman. Sama juga ini. Ini dipegang oke, ergonomis, pas di genggaman, ukuran ininya nggak terlalu besar. Tapi ini masih kategori berat. Lu bayangin kalau lu butuh cuman kayak semacam ini yang nggak terlalu besar, lu mesti pakai ini. Lu akan, menurut gua masih, ini masih oke sih, ini gede ya, kategori besar ya ini bautnya. Coba lu bayangin kalau ukuran segini, ini kan nggak terlalu besar ya. Kalau lu bawa ini udah untuk mengencangkan ya, tightening ya, untuk mengencangkan baut atau murnya ini, maka ini lu akan megang ini akan terlalu berat, apalagi kalau posisinya agak masuk ya, posisi baut ini agak jauh dari genggaman lu, jauh dari jangkauan lu akan kerasa berat lah, megang ininya aja berat. Oke, jadi kategori 250 atau 25 cm ini kita singkirkan. Oke. Kemudian ini kategori 20 cm ya kalau nggak salah ya. Oh, ini 23,5. Kita anggap ini juga sama. Ini kunci Inggris ini, kunci ring ini kita anggap 25 cm karena panjang juga. Sama juga nih. Ini berat. Ini berat guys. Berat, dan apalagi kalau yang kecil-kecil begini, agak besar, pasti akan kalau dia posisinya sulit, agak jauh dari jangkauan, ini akan memberatkan kalau bautnya nggak terlalu besar. Ini terlalu besar, kita singkirkan yang kategori 250. Kemudian ini kategori 20 cm. 20 cm ya, bener ya, ini 20 cm ya. 22. Ini antara 20 sampai 25, tapi ini lebih dekat ke 20 karena ini 21 cm lebih, hampir 22. Oke. Ini seperti gua bilang sebelumnya, ini menurut gua sih masih terlalu besar ya, terutama bilahnya. Ini dipegang enak. Ini dari mikarta, terus ini juga patternnya ada apa namanya, berasa kasar di sini, tekstur kasar. Bilahnya menurut gua terlalu besar untuk ukuran EDC. Besar guys ini guys. Kadang-kadang agak overkill gitu kan. 10 cm terlalu besar nih. Menurut gua sih terlalu besar ya. Dan agak berat. Walaupun gua bilang ini enak banget gua pakai, tapi menurut gua terlalu berat. Ini kategori 20 cm ya. Nah, ini juga
kategori 20 cm. Lu lihat nih. Lihat nih. Ini lebih. Jadi menurut gua walaupun ini bisa menganga lebih disesuaikan begini tang ini, tapi menurut gua ini masih kurang ergonomis ya. Menurut gua ini kurang ergonomis ya, Crisbow. Ukuran 20-an cm. Nah, tiba saatnya di 20 turun lagi ukuran. Kita ke ukuran 20 cm. Nah, ini menurut gua nyaman. Pas, lihat nih. Ini lihat genggaman gua pas banget. Nggak terlalu over, dan nggak kurang, lihat. Seperti juga ini. Nah, pas banget ya. Pas banget. Nah, ini juga kategori 20 sentian. Ini 20 cm lebih ya, 21 cm kalau nggak salah tadi. Tapi ini menurut gue pas, lihat nih. Pas ya, lihat nih. Pas banget di ukuran genggaman tangan kita, nyaman dan pas. Oke, kita coba turun di ukuran yang lebih kecil, 12,5. Lo lihat nih. Oke, ini bisa, tapi ini lihat nih. Masih agak jauh. Ini akan nanti akan menyulitkan, guys. Untuk daya ungkitnya akan kurang menurut gue. Dan ini kan kecil ya, tipis, segala macamnya tipis, bajanya tipis. Ini kalaupun ini bisa buat versatile atau serbaguna ya, tapi ini effort lu akan lebih. Jadi lu akan butuh usaha yang lebih, tenaga yang lebih untuk mengungkit atau memutar memutar baut, atau memutar skrup ini, mur atau baut. Lo akan butuh effort lebih ya. Dan kalau untuk mengencangkan yang kenceng itu gue rasa agak mustahil pakai ini. Nah, ini turun lagi di ukuran yang lebih kecil. Ini juga akan menyulitkan, apalagi nanti seperti ini nih contohnya. Ini udah pernah gue review ya. Nah, ini lu lihat. Nah, ini kecil banget kan. Kalau lu butuh yang leverage yang gede, waktu misalnya bautnya kenceng, lu lagi ngendorin, wah berat banget. Lu akan berat sekali pakai ini, karena akan kurang panjang gitu loh. Lengan lu akan terlalu dekat dengan titik tumpu leverage-nya. Itu lu akan butuh tenaga yang lebih dan agak sulit ya. Effort lu akan jauh lebih berat lagi. Oke. Nah, jadi kesimpulan kita di sini ya, ukuran yang cocok adalah ukuran 20 sentian kurang lebih ya. Ya antara 20 22 lah maksimal ya. 15 cm, bukan 20, 15 ya. Ini kategori 15 ya. 15 cm, 16 cm ya. 16 cm. Gua anggap ini 15 cm ya. Jadi antara 15 sampai 16 17 cm lah maksimal. Itu adalah ukuran yang ideal untuk lu melakukan aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan di rumah, guys, atau di kantor atau yang umum. Makanya gue saranin kalau lu misalnya seorang yang nggak pengen punya banyak alat di rumah, tidak ingin memelihara banyak alat,
mulailah membeli atau memiliki alat-alat yang berukuran kurang lebih 15 cm ya. Jangan kurang dari 15 cm. Ya lebih dikit oke. Ini akan sangat ergonomis, lu lihat nih. Nah, pas banget di genggaman kita. Ini contoh tang Camel ini ya. Ini pas banget, lihat. Ukurannya sangat pas. Lu akan mendapatkan tenaga yang cukup, mendapatkan leverage yang cukup, mendapatkan daya cengkram yang cukup, dan jarak yang cukup untuk memutar baut atau mur gitu, yang dengan ukuran kecil sampai sedang. Oke, itu sih. Nah, oke. Gue lanjutin dikit ya. Ini gue singkirin dulu. Ini gue mau curhat dikit. Jadi ini adalah favorit gue all the time. Jadi ini alat favorit gue sepanjang masa. Lu tahu tadi gue sekilas gue spill ada beberapa alat-alat gue. Ada kunci-kunci Inggris, ada beberapa kunci Inggris, beberapa macam kunci Inggris, kunci ring. Terus kemudian ada beberapa macam tang ya, ada yang kayak channel lock, ada yang Knipex, ada yang tang ya, tang kayak Camel gini, sama tang multifungsi begini. Ada juga pisau-pisau gue yang ya gitulah. Tapi jujur, selama gua mempunyai alat-alat ini, selama gua pakai, ini adalah alat yang paling useful. Percaya lo nggak? Percaya nggak lo? Ada banyak di luar sana, banyak orang yang menyembah-nyembah atau mengkultuskan beberapa merek seperti Knipex, atau suka yang apa namanya kayak Wera. Kalau lu tahu ada merek Wera ya, kunci-kunci Inggris Wera itu benar-benar luar biasa keren. Harganya juga gila juga itu. Itu juga apa ya? Kunci Inggris Sultan ya. Tapi ini adalah salah satu alat yang gua beli pertama kali waktu gua ngekos ya, waktu gua masih jomblo, gua ngekos. Tapi gua kadang-kadang suka, bukan suka sih, tiba-tiba ada motor gua bermasalah, terus gua bisa perbaikin sendiri. Nah, akhirnya gua beli ini satu set. Waktu itu mereknya nggak terkenal guys, mereknya itu Crash ya, ini nggak ada tulisannya sih. Mereknya Crash, dan itu jelek banget, kualitas besinya ya ala kadarnya. Lu lihat sendiri udah beberapa udah karat. Walaupun ini gua rawat banget, ini gua kasih oli selalu, sebulan sekali selalu gua semprot pelumas ya, supaya awet. Lu lihat, nah ini nggak ada, ini kan mulus banget ininya, karena emang gua rawat. Ini adalah kunci Inggris adjustable favorit gue all the time. Sebenarnya bukan favorit sih, surprisingly gue beli beberapa macam yang menurut gue estetik ya, modelnya keren-keren ya, kayak model-model ini gue belum review, nanti akan gue review. Terus kemudian Chris Bow gini yang model tang channel lock ya. Kemudian ada yang lucu-lucu kayak begini, ini cute banget. Gue suka banget megang-megangnya. Gue kadang-kadang sekali gue pakai. Ada yang fenomenal, tang Cobra ini fenomenal banget. Ukurannya kecil, ringkas, bisa di adjustable. Daya cengkramnya juga bagus. Gue punya ini, semuanya gue pakai, gue coba. Nah, tang ini, tang yang konvensional seperti ini adalah tang gue yang paling gue benci, dan gue jarang pakai tang ini. Ini termasuk lama juga gue punya. Ini sih gue nggak beli ya ini ya. Ini dapat dari tukang waktu itu. Ini jarang banget gue pakai. Gue pernah punya yang panjang gede, itu juga nggak pernah gue pakai karena
tidak ergonomis guys, berat dan ini apa ya, tidak terlalu menggigit guys. Tang itu dia memang multifungsi, tapi ketika kita buat untuk memutar begini, ketika rapet ya, itu dia nggak terlalu kuat guys. Ini nggak terlalu kuat. Ini akan gigi-giginya ini akan merusak baik merusak baut ini, baut dan mur ini akan rusak di pinggir-pinggirannya karena kena pinggirannya yang tajam-tajam ini, dan juga merusak tangnya sendiri karena gimana pun ini juga punya keterbatasan. Kalau dipaksakan dengan di luar ininya, maka akan bisa rontok ini gigi, akan gram-gram besinya akan rontok nih, akan keluar kayak bekas-bekas ininya, dan ini akan rusak nih. Dan ini akan begini, lu akan nih, tangan lu akan begini, ini akan menyulitkan lu untuk mendapatkan tenaga yang cukup ya. Nah kebalikannya, sedangkan kalau lu pakai ini, kalau lu pakai ini kunci Inggris ini lu nggak akan pernah merusak ya, ini lu nggak akan pernah merusak baik ininya maupun ininya, mulutnya juga atau rahangnya nggak akan rusak. Ini juga mulus, nggak akan minim kerusakan lah ini, karena dia nggak akan menggigit seperti ini, menggigit dengan tajam-tajam, sisi yang tajam seperti ini. Nah itu yang gue rasain, makanya alat ini adalah alat yang paling sering gue pakai. Gue udah punya beberapa macam alat, tapi ini tetap aja ini yang model kunci Inggris konvensional atau tradisional begini. Ini namanya, disebutnya apa ya, Crescent Wrench ya, Crescent Wrench, karena yang merek yang terkenal zaman dulu mereknya Crescent, dan ini dari Swedia kalau nggak salah, pertama kali diperkenalkan yang model putar-putar begini. Ini model dari Swedia, kemudian orang Inggris bawa ke sini, makanya nyebutnya kunci Inggris. Dan lu mesti wajib punya ini, ukuran 15 cm, antara 15 sampai 17 cm. Lu wajib punya ini di rumah. Jadi lu nggak perlu membutuhkan set kunci Inggris yang berbagai ukuran. Ya gua tahu sih pakai set kunci Inggris itu lebih nyaman, lebih enak, karena lu tinggal ini modelnya begini ya, lu tinggal masukin, tak, putar sesuai dengan ukuran ini gitu loh. Tapi kan dengan lu mesti beli, terus lu mesti ada space ya, mesti nyiapin tempat juga buat setnya itu. Nah kalau lu bukan mekanik, bukan profesional, buat apa juga pakai set kunci Inggris yang selengkap itu. Nah jadi menurut gua sih nggak perlu ya. Ini udah lebih dari cukup, dan ini memuaskan banget. Ini alat yang sangat useful. Surprisingly ini paling useful. Walaupun gue punya beberapa macam kunci Inggris, tapi ujung-ujungnya ini yang sering gue pakai untuk di rumah ya. Ini bukan untuk dikantongin ya guys. Ini dikantongin terlalu panjang sih, dan ini nggak terlalu berat, tapi juga nggak terlalu ringan juga. Lu teng juga nggak enak juga kalau lu kantongin gitu ya, di dalam kantong celana gitu kan. Kepanjangan pasti ini agak nongol dikit nanti di celana. Jadi ini untuk EDC, menurut gua untuk EDC ini terlalu besar. Ini bukan kategori EDC, everyday carry, bukan untuk dibawa-bawa gitu, dimasukin ke tas, kantong, enggak.
Tapi untuk stay di rumah, ini wajib ukuran ini. Ukuran 15 cm ini. Karena ini sangat ergonomis, lo lihat nih. Pegang. Pas banget. Dan ini cukup besar, ya kan? Cukup besar. Dan ini bisa disesuaikan mau ukuran berapa lo ini. Ya ada maksimumnya sih ukuran berapa. Ya beberapa beda merek, mungkin beda sedikit, kurang lebih ada perbedaan ya. Tapi ini bukan Tekiro, ini bukan Camel, ini bukan Sata ya, bukan Wera, bukan Knipex, bukan fancy brand ya, bukan merek-merek yang keren dan terkenal dan ternama. Ini gue beli iseng aja waktu itu, di mana gue nggak tahu, lupa juga, zaman dulu banget. Satu set gue beli, ada palu, ada ini, ada kunci Inggris ini, wrench ini, crescent wrench ini, kemudian ada obeng, yang lain-lain. Pokoknya intinya malah pada hilang, tinggal palu sama ini doang yang tersisa. Akhirnya nggak tahu dipinjem, nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba hilang dulu. Dan ini adalah alat yang paling useful yang pernah gue punya, dan gue satisfy banget, sangat puas punya alat ini. Dan ini hampir menyelesaikan banyak masalah, karena selama ini gue merasa banyak ya appliances atau pekakas kita, atau furniture kita, atau kendaraan kita itu dirapetin atau di connecting dengan menggunakan seperti ini, mur dan baut. Nah makanya ya ini penting gitu loh. Ini sama kunci L. Nah, kunci L yang sering gue bahas tuh. Dan gue udah ngerasain berbagai macam ukuran. Memang ukuran inilah yang paling ergonomis, powerful, cukup. Nah, lu bisa beli merek apa aja ya. Kalau yang mau mahal ya Sata atau Wera sekalian, yang keren ya, bisa ini jauhnya atau rahangnya bisa buka dikit. Jadi ketika lu ini nggak perlu buka tutup. Cuman kelemahannya satu. Jadi ketika lu ini sama ya, cuman ini beda ukuran. Ini ukuran yang 250. Nah, kelemahannya adjustable wrench ini atau crescent wrench ini adalah ketika lu mau operasikan, lu kadang-kadang mesti buka lagi, tutup lagi rahangnya, lu buka lagi. Nah, ini agak capek sih dan merepotkan, gue bilang. Cuman ya it's okay lah, nggak masalah sih. Nggak masalah daripada lu misalnya nggak mau beli yang mahal-mahal, nggak perlu inilah cukup ini udah nyaman banget. Nah tadi ada kelemahannya yang gue bilang tadi, capeknya begitu. Ada satu kelemahan sih yang agak susah ditolerir, yaitu ketika lu bener-bener kerja yang agak berat ya, lu memutar begini sampai kenceng, dan ini rapat banget mulutnya, udah menggigit dengan sangat kencang, maka ini akan kadang-kadang ini nyangkut guys. Ini nyangkut di sini. Ya. Ini nyangkut di sini. Susah banget untuk dilepas. Nah, susah banget untuk dilepas. Ini agak susah banget dilepas. Kadang gue beberapa kali ngalamin itu, gak susah dilepas. Tapi ya udahlah, ya namanya juga pasti ada kelemahannya ya. Nah kayaknya itu aja sih menurut gue yang perlu gue omongin dari segi ukuran.
Ini ukuran ini wajib ya, ukuran 15 cm atau 150 mili ini wajib lu punya di rumah. Yang kedua, lu apa namanya, perlu punya ini crescent wrench atau adjustable wrench seperti ini di rumah ukuran 15 cm, karena menurut gua ini sangat useful. Dipegang ergonomis, lu punya daya leverage yang kenceng karena lu megangnya juga mantap. Daripada lu pakai tang ini nih, hampir nggak pernah gua pakai tang ini karena menyulitkan. Ini aja udah segede gini, kalau mangap dia akan begini, itu akan menyulitkan sekali, lu nggak akan dapet leverage-nya. Sama nih, nah ini juga begini, agak kurus-kurus begini pegangannya, lu akan kesulitan. Tapi dengan ini lu akan mendapatkan kemantapan yang paripurna. Nah, oke, itu kayaknya yang perlu gua bahas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Lu mesti beli satu ini dan harus ada di rumah, adjustable wrench ini. Oke, segitu aja dari gua. Lu bisa beli merek apa aja. Tekiro lebih bagus. Kalau lu mau pilih, lu mau gua tanya, bang, merek apa ya? Kalau lu mau yang murah tapi mantap, ya Tekiro cukup lah. Kalau ini gue dulu beli asal-asalan aja, tapi ini pun juga nggak pernah problem gitu loh. Tapi kalau lu mau quality ya paling nggak lu beli Tekiro atau Camel ya, kayak begini ya. Oke, itu aja. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.